Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kembali kita diberikan nikmat, semua nikmat, sehingga kemudian dari semua nikmat tersebut kita bisa duduk bermajelis dengan tujuan mendengarkan kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasanya membaca dua kitab. Yang pertama adalah kitab Sahih Bukhari, kemudian yang kedua adalah kitab Bulughul Maram, yang tolong dirubah, yang pada kitab Bulughul Maram itu diganti, ada keterangan Sahih Bukhari itu diganti Bulughul Maram. Masih pada kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnati, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang pada riwayat an Anasin, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh ibunya di umur 10 tahun, kemudian melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Qala, beliau berkata, kunna artinya dahulu kami, ya, kami pernah, inda Umar, di sisi Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka beliau mengatakan, nuhina anit takallufi, kami dilarang dari at-takalluf. Takalluf di sini diterjemahkan mengada-ada. Takalluf itu, ya, semakna dengan itu. Takalluf adalah memaksa diri kepada sesuatu yang tidak datang syariat padanya. Itu takalluf. Takalluf adalah sengaja membebani diri dengan beban yang tidak datang syariat padanya. Ya, karena kata kallafa, kita ini disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang diberikan beban. Takalluf berarti kemudian orang itu di atas beban syariat, dia menambahkan beban yang lain. Al-Imam Bukhari membawakan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, bahwa hadis ini dihukumi dengan hadis marfu'. Artinya
disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika sahabat mengatakan nuhina, kami dilarang, atau umirna, kami diperintahkan, maka itu dihukumi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan. Jadi seolah-olah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan amarana Rasulullah atau nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang kami. Jadi di antara ucapan sahabat yang dihukumi dengan hukum marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi. Jadi kalau kita membaca hadis dan kita menemukan misalnya misalnya sahabat mengatakan as-sunnatu, berarti itu hukmul marfu'. Atau amarana, atau nahana, atau umira, umirna, atau nuhina. Kami dilarang atau kami diperintahkan. Sebab yang memerintah sahabat itu adalah Rasulullah. Maka ini dihukumi sebagai marfu'. Jadi seperti itu kita memperlakukan perkataan sahabat. Jadi ada beberapa model perkataan sahabat itu yang kemudian itu dipahami seperti Rasulullah yang mengucapkan. Seperti ini. Kata Anas bin Malik bahwa kami pernah berada bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kemudian Umar mengatakan nuhina 'anit takallufi, kami dilarang dari takalluf. Takalluf ini kaitannya dengan bab, yaitu larangan banyak bertanya. Sebab yang memunculkan kesulitan di masa dulu itu adalah terlalu mencari-cari apa yang syariat itu tidak datang padanya. Inilah yang membuat orang itu, terutama kita ini orang Bugis, yang sulit menjalankan syariat. Terlalu banyak yang mau tahu hakikat-hakikat. Sehingga dibuatlah urutan-urutan, ada syariat, ada ma'rifat dan sebagainya. Urutan-urutan yang jahluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa. Tidak ditahu, tidak memberikan mudarat, ditahu, tidak bermanfaat. Karena ini pembahasan hanya pembahasan pada lisan. Dan kita harus tahu setiap pembahasan yang tidak datang syariat padanya, maka itu pembahasan-pembahasan yang hanya sekedar pembahasan, tidak akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bukanlah termasuk syariat. Dan inilah yang membuat orang itu jauh dari syariat, jauh dari agama. Terlalu banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Misalnya kita orang Bugis ini, terlalu banyak leco-leco, ada itu ungkapan-ungkapan yang kemudian diperdebatkan maknanya, artinya. Seperti dua temas serang, telu temas leiseng, atau riwayat yang lain. Dua temas serang, telu temas leiseng. Ini orang ke sana ke sini cari apa maksudnya perkataan ini. Perkataan yang bukan hayat, bukan hadis, bahkan tidak tahu siapa yang ucapkan. Kalau perkataannya Imam Asy-Syafi'i saja, atau Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau kau mendapatkan pendapatku menyelisih hadis, buang. Atau ulama mendapatkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak memberikan beban pada dirinya untuk memahaminya. Tidak membangun di atasnya hukum seperti membangun di atas Al-Quran dan hadis.
Daripada kemudian ucapan-ucapan yang beredar ini, terutama kita orang Bugis, entah siapa yang mengucapkan. Apakah ada mengatakan qala ulama ini, yang sehingga perkataan ini bisa kita telusuri siapa yang mengucapkan. Sudah tidak jelas siapa yang mengucapkan, lalu kemudian diperdebatkan apa maknanya. Dan dari situ membangun timbangan dan ukuran. Oh, ia mendodo pahan nih. Dia penerapir. Ya. Subhanallah. Seperti ya, orang yang tidak mau salat sebab dia penising, dia belum tahu ya, iga sempajang, iga mas sempajang, iga disempajangi. Pembahasan yang tidak ada, ini ucapan atau siapa yang mengucapkan. Ya. Dan kemudian mau diketahui maknanya, lalu kemudian kalau tidak tahu katanya madodo pahannya. Ada ucapan-ucapan itu begitu mudah kita pahami, tapi justru orang membuatnya sulit. Ini kerjaannya falsafah biasanya. Misalnya akal. Cari lagi definisi apa itu akal. Ya, membuat definisi-definisi. Yang pembahasan itu tidak penting. Ya, seperti tadi, iga sempajang, iga disempajang, iga mas sempajang. Begitu mudah. Salat dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, bacaannya jelas, gerakannya jelas, niatnya jelas. Untuk apa lagi dibahas? Dan sayangnya lagi, Ustadz, ada sebagian yang dipanggil sebagai Ustadz, itu dia jelaskan lagi. Oh, ya, ini sebenarnya ya apa namanya, tubuh kita ini sempajang. Karena ketika berdiri A, ketika ruku H, ya, jadi nanti modelnya itu Ahmad. Dari mana pembahasan seperti ini? Ya, katanya alif berdiri. Ya, yang berharakat itu hamzah bukan alif. Ini banyak baca-baca Bugis yang keliru. Karena dia kira itu ya, yang berharakat itu adalah alif, padahal yang berharakat itu adalah hamzah. Alifu tetto diolum. Ya, alifu nasetu dega gempunoi. Bagaimana na alif itu mati terus, tidak pernah hidup. Alif itu tidak pernah hidup. Yang berharakat itu adalah hamzah. Ya, tapi yang berdiri baru ada di atas itu hamzah. Gara-gara ada itu yang makanya dia berharakat. Jadi buang itu baca-baca alif. Dia tidak pernah berharakat. Mau alifu putih, alifu celah, alifu apa, tidak pernah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iga sempajang, iga disempajangi, dan seterusnya. Dan banyak orang itu tidak beramal gara-gara itu. Nasabah Denis sih. Ya, nasi ada ulama sempajang, ya ku dewi sengir. Karena sudah didoktrin. Ya. Maksudnya meloto lindromu maka darutumu ya ku dewi sengir si tariman atena puange masih sempajang. Itu didoktrin begitu. Padahal yang sering ucapkan ini orang yang tidak sholat. Itu coba lihat. Tidak sholat. Yang suka bicara-bicara begitu itu coba. Ya. Jadi tidak perlu diluruskan ini. Hal-hal yang cenderung menjerumuskan orang kepada kesesatan dan terbukti banyak menyesatkan. Dijauhkan saja. Maka yang digelari ustadz atau siapapun itu tidak perlu lagi meluruskan hal-hal yang seperti ini. Karena bukan juga Al-Quran untuk diluruskan pemahamannya. Bukan juga hadis untuk dibenarkan cara memahami teks ini. Jauhkan segala hal yang bisa membuat orang itu salah
di dalam beragama. Dan banyak sekali orang-orang salah dalam memahami agama gara-gara ini ucapan-ucapan yang seperti itu. Ya. Jenik terluka. Wudu yang tidak pernah batal. Kenapa tidak mengatakan jaga wudu? Kalau memang maksudnya itu. Kalau memang ingin dipahami jenik terluka ini adalah setiap batal wudunya, maka dia berwudu. Jadi wudunya itu seperti bersambung. Kenapa tidak kita katakan dengan bahasa syariat, yaitu menjaga wudu, menjaga kesucian. Ya, misalnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mensucikan dirinya. Itu makna yang pertama. Ataukah ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di situ jenik terluka, dia kemudian menjaga semua anggota tubuhnya ini dari maksiat. Ya, karena kalau dia melakukan maksiat berarti nalukaiwi, batal sudah. Karena pembatalnya adalah maksiat. Itu bahasa. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa syariat, bahasa agama? Ya, atiullah wa atiur rasul, atau bertakwalah kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tidak perlu memunculkan istilah-istilah seperti itu. Ya, sempajatama petu. Kalau yang dimaksud itu adalah berzikir kepada Allah, gunakan bahasa agama. Berzikir. Zikir itu bahasa agama. Dan bahasa agama itu bahasa syariat, apalagi bahasa Al-Quran, itu pasti berbeda dengan bahasa yang lain. Jangan mengganti istilah. Jangan mengganti istilah. Karena kalau sudah ya berganti, maka itu maknanya akan bergeser. Dan banyak lagi ucapan-ucapan yang lain. Dan itu masuk takalluf. Masuk takalluf. Banyak sekali itu hal-hal yang disebut dengan tasawuf bugis dan lain-lain sebagainya. Itu ternyata yang dikaji itu bukan memang perkataan Allah. Perkataan yang tidak tahu siapa yang mengatakannya. Membangun hukum di atasnya, kemudian menjahil-jahilkan orang karena tidak mengetahui perkataan itu. Jadi nuhina anit takallufi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami dilarang dari perbuatan at-takalluf. Ya. Jadi membiarkan sesuatu dalam tabiatnya. Ini penting. Membiarkan syariat itu dalam tabiatnya. Ya. Kalau syariat itu datang dalam satu bentuk, jangan rubah dia kepada bentuk yang lain. Karena kalau sudah berubah bentuknya, maka akan menjadi yang tadinya mudah akan menjadi sesuatu yang sulit. Ya. Misalnya gerakan salat. Gerakan salat tidak pernah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa gerakan salat itu seperti orang yang sedang baris berbaris. Ya, ada ukurannya, ya, kemudian gerakannya patah-patah. Tidak. Sesuatu yang mudah jangan dibuat sulit. Ya. Sesuatu yang mudah jangan dibuat sulit. Seperti harus begini, bahasa syariat hadwa. Hadwa itu sejajar. Jangan harus begini katanya. Ya, atau menyentuh ini. Hadwa. Bahasanya hadis seperti itu. Ya. Dan banyak lagi bahasa-bahasa syariat yang kemudian orang berusaha untuk membuat satu format tak mengkhususkan sesuatu yang umum. Sehingga menjadilah sesuatu itu sulit. Ketika kita menginginkan
segala sesuatu seperti apa yang kita inginkan, pada saat itulah kita kehilangan semua apa yang kita inginkan sebenarnya. Ya, ini perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, "Fa idza aradta an yakuna kullu syai'in 'ala ma turidu, fataka kullu ma turidu." Ketika kamu menginginkan segala sesuatu seperti apa yang kamu inginkan, pada saat itulah segala sesuatu hilang darimu. Ketika orang menjalankan agama, maunya seperti apa yang dia inginkan, bukan seperti apa yang Allah inginkan, pada saat itulah semua yang dia anggap sebagai ibadah menjadi bukan ibadah. Karena pada saat itu dia sedang tidak menyembah lagi kepada Allah, tapi dia menyembah dirinya. Ya, bahasa hadisnya adalah halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang mutanatti', terlalu melampaui batas. Melampaui batas. Ya. Tidak ada bilang terlalu saleh, kalau sudah melampaui kesalehan berarti itu sudah tidak bagus. Ya. Sudah melampaui syariat itu bukan arahnya, bukan bagus, itu buruk. Karena agama ini punya hudud, wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, jangan lampaui. Fala ta'taduha, jangan kita melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat, ketika salat itu kita inginkan seperti apa yang kita ingin, kita lakukan seperti apa yang kita inginkan, yang tadinya ibadah menjadi sesuatu yang bukan ibadah. Zikir, amalan-amalan, sehingga banyak orang itu beragama bukan sesuai dengan petunjuk, tapi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi biarkan sesuatu itu berjalan dengan tabiatnya. Yang mudah, biarkan dia mudah. Ya, yang mudah biarkan dia tetap menjadi sesuatu yang mudah. Ya. Sama dengan jenggot, ya. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan untuk tumbuh, peliharalah. Kalau tidak perlu diadakan. Tidak perlu diadakan. Sesuatu yang bukan di luar tanggung jawab dan takalluf kita. Beban, tidak perlu membebani diri kita dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Saya tidak katakan haram, ya, tidak. Saya cuma mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan, memudahkan tumbuh, peliharalah. Jika tidak perlu memaksa. Dalam segala hal seperti itu. Contoh, ya, dalam masalah pernikahan, di dalam syariat kita diminta berdoa kepada Allah secara umum kebaikan dunia dan akhirat. Kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini kita bahas tentang masalah penyimpangan yang terjadi terutama kita orang Bugis ini, tentang masalah jodoh misalnya. Ya. Jodoh ini rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Lalu kemudian orang bertakalluf, dia mau masuk dalam urusan yang bukan urusannya. Akhirnya datanglah dia kemana? Ke tempat-tempat tertentu, ke orang-orang tertentu. Ya. Ada sumur tertentu, kalau katanya orang mandi di situ, maka mudah jodohnya. Tak buka perkusena. Atau datang kepada orang tertentu.
ya, yang kemudian yang dianggap pintar dalam hal ini, nah ini berarti dia melakukan sesuatu takalluf kan? Dan orang tidak tahu apakah ternyata pernikahan itu baik untuknya atau tidak menikah baik untuknya. Makanya kalau kita melihat apakah ada amalan yang diajarkan untuk mencari jodoh, memudahkan jodoh, tidak ada. Di Al-Quran dan di hadis tidak ada. Apakah ada doa tertentu yang diajarkan? Tidak ada. Tidak ada. Cuma memang nikah itu adalah sunnah. Nikah itu adalah sunnah bagi laki-laki. Bagi perempuan yang tidak bisa mengupayakan, makanya kemudian dia mencari-cari itu untuk yang bisa membuka perkusennya itu. Jadi takalluf ini pembahasannya luas. Takalluf. Inti daripada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk takalluf. Ini bahasanya Umar radhiyallahu anhu. Bahasa hadisnya tadi itu halakal mutanatti'un 3 kali Nabi ucapkan. Misalnya cebok yang pernah kita bahas. Cebok itu mudah kan? Gampang, habis sakit. Yang penting Pak Haji ini melengok dia itu nabau sudah bersih. Tapi kemudian orang ajarkan bahwa model tangan harus begini. Iya tuh. Apalagi yang sampai kasih masuk itu. Yang nak cuci tamar. Tidak diperintahkan seperti itu. Ya, apalagi setelah itu dilepuk nasi jerih. Ya, kalau dia mulai lepuk berarti dia itu mau pancing. Ya. Padahal perintahnya cuma apa namanya istinja. Sama dengan bahasa fikih yang mengatakan kullu ma kharaja minas sabilaini, ya, semua apa yang keluar dari 2 jalur ini najis. Ini sebenarnya ungkapan bukan ungkapan syariat, maka kemudian memunculkan takalluf. Jadi itu bukan hadis ya. Semua yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang itu membatalkan wudu atau najis. Itu bukan bahasa hadis. Bukan juga bahasa ayat. Makanya muncul takalluf. Takallufnya apa? Lalu kemudian perempuan itu mengalami keputihan. Ya. Ada hal-hal yang keluar dari perempuan. Kalau laki-laki jelas, kalau perempuan ini banyak yang keluar jenisnya. Yang tidak ada syariat, yang syariat tidak datang menjelaskan di situ. Yang jelaskan haid jelas. Air mani jelas. Kemudian air madhi wadi jelas. Ya. Kemudian air kencing jelas. Keputihan ada dalilnya? Kan tidak ada. Dan menentukan najis atau tidaknya itu tauqifi, harus ada dalilnya. Lalu kemudian diputuskan semua yang keluar dari 2 jalur ini itu membatalkan wudu atau termasuk najis. Ini takalluf. Ya. Dan seperti itu kita memperlakukan semua perkataan ulama. Jangan dinaikkan sejajar dengan dalil. Bagaimanapun bagusnya kita dengar. Sesuatu mungkin yang bisa dilakukan oleh ulama itu kita tidak bisa mengikutinya. Apakah itu perkataan atau perbuatan? Itu masuk takalluf. Kita terkadang mendengarkan kisah para ulama bahwa ada yang tidak batal wudunya sampai ini. Kita jangan ikuti. Malah asak itu. Jangan ditahan. Kalau masuk, biarkan berjalan dengan tabiatnya. Kalau mau buang air kecil, pergi buang air kecil. Karena mau meniru ulama ini, 1 malam tidak batal wudunya, yang mau pakai mas sempajang nisa, yang mau pakai mas sempajang subuh. Keadaan kita berbeda, muncullah takalluf. Seperti itu kita memperlakukan semua perkataan ulama. Tidak boleh dinaikkan sejajar dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun maknanya sangat bagus dan sangat indah. Ya. Maka dari situ ya adab tetap ada tapi pengkultusan tidak ada. Kan hampir semua penyimpangan itu muncul dari pengkultusan. Muncul dari situ.
Makanya di antara metode berdakwah di dalam pada masyarakat Bugis ini, terutama kita orang-orang yang berdakwah di Bugis, itu bagaimana lunturkan, jangan dulu serang dengan dalil. Mewah tuh. Tapi ya, apa namanya? Sijok kaki dulu. Pahami apa yang dia pahami, sijok kaki dulu. Kopi mah tuh kalau di penyengkuluin apa dia? Digeteng. Seperti itu. Jadi buatkan perkataan, pemahaman, ya, yang kemudian sejajar dengan pemahamannya, lalu kemudian dari situ muncul, oh iya ya, iya ya, ya seperti yang saya ambil faedah, mengatakan ungkapan itu makanya Sandroy, tega mabur Sandroy aku malasay, ternyata madot Troy. Subhanallah. Ya. Seperti itu. Apalagi dokter atau pegawai kesehatan yang sering tangani Sandro, sering suntik Sandro, lalu kemudian lo kemas Sandro, ini keliru sekali. Keliru. Dan banyak lagi ya. Sama dengan seperti yang anak malajang. Kita bisa katakan bahwa anak malajang itu anak durhaka. Anak durhaka. Masa anda ganggu-ganggu orang tuanya? Keyakinannya tuh, ya anak-anak malajang na selesai. Saudaranya ini, berarti dia anak durhaka. Jadi sejajarkan dulu pemahamannya, kaburkan dulu. Jangan mengatakan itu tidak boleh, itu musyrik, itu ya itu di belakang. Buat dulu tandingan, kaburkan dulu. Jadi yang hitam itu biarkan jadi abu-abu dulu. Seperti itu. Ya, misalnya, kembarnya yang buaja, kada 5 karamena. Ternyata banyak hewan yang 5 karamennya. Komodo juga 5. Dilihatkan fakta-fakta bahwa ini banyak hewan yang 5 karamennya ini. Jadi kemudian jangan sibuk jangan sibuk melayani perkataan-perkataan yang bukan dalil. Ini perlu. Ya. Saya sering kali diajak masuk ke situ, tapi saya bilang untuk apa? Aku raga, tanya. Ya, hadis segah, tanya. Ya kau wisengi, ya kau dewi seng madosa kaga. Itu. Ya kau dewi seng tama ke neraka. Itu. Jadi ada gunanya yang kegari. Tidak perlu bahas. Ya. Dewi ikut tono pusing jenuh bidaka. Cukup kamu yang pusing itu apa artinya ini, apa artinya itu, tidak perlu. Saya sudah tidak pusing sekarang. Ada ayat, ada hadis. Jelas. Dan mudah dipahami. Jadi pembahasan ini ya sangat pas sekali. Pembahasan tentang jangan bertanya dan tidak takaluf ini sangat pas dengan realita terutama kita orang Bugis. Karena yang menggeser syariat itu takalluf. Menggeser syariat. Kemudian An Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih Anas ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, hina zagati syamsu, ketika matahari itu miring. Maksudnya miring. Jadi kalau dia sudah di pertengahan lalu kemudian ya bergerak itu. Ya. Jadi kalau misalnya matahari di sebelah timur berarti masih bisa salat duha. Kalau sudah pas di atas kepala berarti tidak boleh.
Kalau sudah lewat sedikit baru masuk waktu zuhur. Dan itu bisa kita melihat dan memperhatikan bayangan. Lalu beliau salat zuhur, ya, fasalla zuhra, karena sudah masuk waktu. Falamma sallama, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, ya, salat, selesai salat, assalamualaikum, ya. Qama 'alal mimbari, beliau langsung berdiri di atas mimbar. Jadi mimbar ini memang, ya, di zaman Rasulullah tidak mesti waktu khutbah baru naik, ya. Tapi tempat untuk menyampaikan hal yang dianggap penting dalam urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, fadzakara as-sa'ata, beliau menyebutkan tentang perkara hari kiamat. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan anna baina yadaiha umuran izaman, bahwa sebelum terjadi hari kiamat itu akan terjadi perkara atau peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya itu 10 tanda hari kiamat yang besar. 10 tanda ini kalau sudah berlalu langsung kiamat. Ya, langsung kiamat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, bertanya, ya, kepada sahabat, man ahabba ay yas'ala an syai'in falyas'al anhu. Siapa di antara kalian yang ingin bertanya tentang sesuatu, silahkan tanya. Fa wallahi, ya, demi Allah, la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi. Tidaklah kalian menanyai saya tentang sesuatu kecuali saya pasti akan beritahukan kepada kalian. Pasti saya jawab. Ya. Ma dumtu fi maqami hadza, selama saya masih di sini. Ya. Ini artinya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipahami bahwa pada saat itu Allah mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab semua pertanyaan. Sebab tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh Nabi. Terkadang Nabi SAW tidak menjawabnya, menunggu beberapa waktu. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Dan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu juga menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Karena ada masalah baru turun lagi wahyu. Qala Anas berkata, fa'aktsaran nasul buka'a, maka orang-orang banyak menangis, ya, artinya menangis, ya, terseduh-seduh, terisak-isak. Wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqula saluni, dan Nabi SAW kemudian banyak mengatakan saluni, tanya saya, tanya. Faqala Anasun, maka Anas berkata, faqama ilaihi rajulun, lantas seseorang berdiri, faqala aina madkhali, di mana tempat tinggalku ya Rasulullah? Qala an-naru. Wah, kesalin aku tanai. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, an-nar, tempat tinggalmu adalah neraka. Nabi mengetahui perkara gaib karena diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama Abdullah ibn Hudzafah. Nah, ini tidak disebutkan siapa yang bertanya ini, ya. Yang tadi rajulun saja, tidak tahu siapa. Dan Nabi tahu siapa yang munafik, siapa yang tahu. Itu dari wahyu, ya. Faqama Abdullah ibn Hudzafah berdiri, faqala, dan mengatakan, man abi, siapa bapakku? Orang Arab itu karena membanggakan juga nasab, keturunan. Sehingga orang dinisbahkan kepada selain bapaknya atau dinisbahkan kepada tertentu, dan dia menganggap bahwa aib rasanya dinisbahkan kepada bapak tersebut. Dia cari bapak yang lain. Ya. Cari nisbah yang lain. Maka dia bertanya,
Man abi, siapa bapakku ya Rasulullah? Qala abuka Hudzafatu, bapakmu Hudzafah. Ya. Qala thumma aktsara an-nasu ay yaqula saluni. Saluni. Ya. Qala thumma aktsara. Lalu kemudian ya, Anas mengatakan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aksar banyak mengucapkan saluni, ya, bertanyalah kepadaku, saluni. Fabaraka Umaru ala rukbatayhi. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya meletakkan kedua lututnya, maka lutui. Barakah ini sebenarnya apa namanya, cara hewan itu kalau mau duduk, ya, barakah. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kami ridha Allah sebagai, ya, Rabb kami, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Hina qala Umaru dzalika, ketika Umar mengucapkan itu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam tangannya, laqad uridat alayyal jannatu, sungguh uridat, diperlihatkan kepada saya surga, wan naru, dan neraka, anifan tadi itu, fi urdi hadzal haiti, di tembok ini, ya, urd, ya, urd itu bukan semuanya dibalik, tapi urd itu, ya, misalnya kalau saya mengatakan urd artinya apa yang kita lihat itu di tembok ini, urd, diperlihatkan, pemaparan. Laqad uridat alayyal jannatu wan naru anifan fi urdi hadzal haiti wa ana usalli, dan saya dalam keadaan salat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa salat itu pendapat yang paling kuat. Pandangan ketika salat itu ke depan, bukan ke tempat sujud. Itu pendapat yang paling kuat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu kemudian diantaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat dan ternyata ada kain yang dihadiahkan digantung di dinding, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ini tukar karena gambarnya mengganggu saya dalam salat. Di dinding kan. Padahal Rasulullah bisa tunduk. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia mengganggu saya di dalam salat saya. Berarti pandangan ke depan. Qul liwajhaka syatral masjidil haram. Hadis pendapat jumhur mayoritas ulama itu melihat ke tempat sujud, tapi hadisnya dhaif. Ya, jadi saya ulangi bahwa pendapat mayoritas atau jumhur ulama melihat di tempat sujud itu pendapat mayoritas, kebanyakan, tapi pendapat yang paling kuat itu melihat ke depan. Melihat ke depan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ana usalli," dan saya dalam kondisi salat. "Falam ara," dan saya belum pernah melihat, "kal yaumi," seperti hari ini, "fil khairi wasyarri," berupa kebaikan dan keburukan. Itu ya, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, apa namanya, hubungan hadis ini dengan pembahasan kita, bahwa bagaimanapun banyak bertanya itu akan membuat, ya, baik yang ditanya maupun yang bertanya itu mendapatkan kesulitan atau beban. Rasulullah memang mengatakan banyak tanya. Tapi Umar yang melihat mengatakan, ya, ini lupa aja tuh ya kamu pakai. Ya. Maka kemudian Umar mengatakan, mengucapkan perkataan dengan adab, dan beliau sangat, ya, apa namanya, memperhatikan Rasulullah.
kapan Rasulullah marah, kapan Rasulullah capek, kapan Rasulullah jenuh, kapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Ya. Jadi yang ini faedah ya. Kalau kita melihat orang, artinya tidak mesti dia ucapkan. Ya, kalau kita memang melihat ya, maka dari situ kemudian dari segi adab ya, kita memahami dan melakukan apa yang membuat dia itu tidak merasakan keletihan atau kecapean ataukah mungkin kemarahan seperti yang dilakukan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya di dalam agama itu bertanya itu lebih banyak buruknya daripada kebaikan. Ya, makanya kembali kita ulangi bahwa ya banyak bertanya sesat di jalan, menyulitkan. Karena beragama itu adalah kemurniannya yang kita sangat ya butuhkan. Begitu juga orang-orang yang menyampaikan ilmu, semakin jernih airnya kita berikan sama orang, semakin baik. Dan kejernihan air itu ada pada Al-Quran dan hadis. Kalau sudah dicampuri dengan ini, penjelasan ini dan itu, bisa saja sedikit demi sedikit akan mengotori ataukah ya merubah warna atau merubah salah satu sifat air tersebut. Ya. Makanya perkataan Allah dan hadis Rasulullah terdapat keberkahan. Adapun perkataan yang lain ya itu tidak seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut setelah azan.